Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait dengan tarif resiprokal. Iya, poin pentingnya perjanjian dagang membuka terobosan besar bagi manufaktur, agrikultur, dan sektor digital kedua negara. Kesepakatan tarif resiprokal 19% untuk barang ekspor asal Indonesia resmi disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan penting Presiden Trump mengumumkan terdapat 8 poin kerangka kerjasama perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. 8 poin kesepakatan Trump dengan Indonesia terkait tarif dagang antara lain pertama pemberlakuan tarif 19%, kedua produk Amerika bebas syarat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, ketiga pelonggaran aturan impor produk pertanian Amerika Serikat, keempat aturan cegah negara ketiga, kelima data pribadi bisa dikirim ke Amerika, keenam melarang tenaga kerja asing masuk secara paksa, ketujuh Indonesia hapus pembatasan ekspor mineral, dan yang kedelapan Indonesia tambah impor dari Amerika. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat menerbitkan poin kesepakatan yang harus dipatuhi Indonesia. Di antaranya semua barang ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika dikenakan tarif 19%. Sedangkan semua barang ekspor Amerika yang masuk ke Indonesia tidak terkena tarif alias 0%. Indonesia juga akan melonggarkan aturan syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Amerika juga meminta Indonesia menghapus pembatasan atau syarat lisensi untuk produk manufaktur Amerika Serikat dan suku cadangnya. Selain itu, Presiden Amerika mengungkapkan data pribadi bisa dikirim ke Amerika, di mana Indonesia akan menyediakan kapasitas terhadap kemampuan memindahkan data personal ke Amerika. Indonesia dan Amerika Serikat akan merampungkan komitmen perdagangan, layanan, dan investasi. Termasuk Presiden Trump memastikan Amerika akan menyediakan akses pasar bagi warganya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan dengan kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Donald Trump, Indonesia akan terus mendorong ekspor produk unggulan yang diminati pasar Amerika. Menko Erlangga menegaskan pemerintah menerima pengumuman resmi dari Presiden Trump terkait dengan penurunan bea masuk atas produk Indonesia ke Amerika Serikat. Erlangga menyebutkan sejumlah komoditas seperti gandum sudah mendapatkan tarif impor 0%. Sementara untuk komoditas yang masih dikenakan tarif 19%, pemerintah terus mendorong produk unggulan seperti tekstil, kemudian furniture, sepatu, apparel, hingga produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Sedangkan untuk impor migas dari Amerika Serikat, pemerintah masih menunggu finalisasi teknis dan framework perjanjian. Di samping itu, soal keberadaan perusahaan Amerika Serikat di kawasan ekonomi khusus, Erlangga menegaskan tidak ada perlakuan khusus dan semua mendapatkan fasilitas yang sama. Ya, berbagai komoditas kan sudah nol. Jadi sebetulnya impor kita dari Amerika seperti gandum dan yang lain memang sudah nol. Ya, kita terus akan mendorong tekstil, produk tekstil, kemudian juga kita akan bicara furniture, sepatu, aparel, kemudian juga kita punya produk seperti barang-barang manufaktur, itu juga home appliance elektronik, itu masih bisa masuk. Ya, tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait dengan tarif resiprokal 19% dari Indonesia ke Amerika Serikat, kemudian 0% begitu ya dari Amerika Serikat ke Indonesia, ini memang di satu sisi bisa memberikan satu hal yang positif karena competitiveness dari produk-produk Indonesia ini akan lebih baik. Mengingat Indonesia mendapatkan jumlah ataupun persentase yang kecil kedua di wilayah ASEAN setelah Singapura. Jadi ini akan lebih menguntungkan di satu sisi begitu aja. Betul. Kalau kita lihat dari segi daya saing ada banyak sekali yang bisa kita maksimalkan begitu ya, tapi tidak mengesampingkan bahwa tadi ada 8 poin ataupun ada cukup banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya meningkatkan impor produk-produk pertanian, kemudian juga migas. Ini yang pastinya kita harapkan negosiasi dan hasil kesepakatannya tidak kemudian terlalu banyak merugikan Indonesia, karena kalau Indonesia saat ini juga menjalin kesepakatan dengan Uni Eropa, ini sudah sangat diuntungkan dengan tarif 0% begitu ya. Jangan sampai tekanan-tekanan dari Amerika Serikat juga membebani Indonesia dalam menyeimbangkan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Yes, itu dia, win-win solution lah begitu yang kita cari.
Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memboyong rombongan Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara ke Komisi 6 DPR RI. Ya, hal ini menjadi kesempatan pertama Danantara menghadap parlemen. Erick membawa sebagian jajaran Kementerian BUMN untuk mendampingi Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roslani, dan Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria. Erick menyampaikan tugas dan wewenang Kementerian dan Danantara dalam mengelola BUMN sudah dibagi dengan jelas. Seperti diketahui, saat ini Danantara hanya mengelola BUMN berbentuk perseroan terbatas. Sementara BUMN Perum masih di bawah kelolaan Kementerian BUMN karena berkaitan erat dengan penugasan pemerintah. Yang kita harapkan bersama, lahirnya Danantara ini untuk kebaikan kita semua. Seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden sebelumnya, ini adalah tabungan masa depan buat bangsa Indonesia. Di mana yang selama ini kita selalu menjaga momentum kekayaan bangsa dengan sumber daya alamnya, tetapi ke depan kita belum menginvestasikan untuk masa depan bangsa. Nah, hal-hal ini yang saya rasa nanti dari pihak Danantara akan menjabarkan bagaimana secara operasional pun ya good corporate governance, pengawasan akan terus ditingkatkan dan ini menjadi bagian transformasi yang sudah berjalan. Pemirsa, BPI Danantara akan menjalankan 22 program kerja dalam 5 bulan ke depan. Salah satu program paling utama yang dijalankan Danantara yakni restrukturisasi perusahaan plat merah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Chief Operating Officer BPI Danantara, Doni Oskaria mengungkapkan, ada 22 program kerja yang akan dijalankan oleh Danantara dalam 5 bulan ke depan. Salah satu program paling utama yang dijalankan Danantara yakni restrukturisasi perusahaan plat merah. Doni menyebut untuk tahap awal Danantara akan menjalankan restrukturisasi pada bisnis maskapai PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Danantara juga akan melakukan restrukturisasi di bisnis manufaktur baja, restrukturisasi di bisnis kereta api cepat, dan restrukturisasi di bisnis asuransi. Selain restrukturisasi, Danantara juga akan melakukan konsolidasi bisnis para BUMN dengan melakukan pengelompokan perusahaan dengan bisnis yang serupa. Mulai dari konsolidasi BUMN karya, BUMN pupuk, BUMN rumah sakit, BUMN sektor gula, BUMN hotel, BUMN hilirisasi minyak hingga BUMN asuransi. Di bidang restrukturisasi, yang pertama restrukturisasi daripada bisnis maskapai kita. Yang kedua adalah restrukturisasi di bisnis manufaktur baja kita. Yang ketiga restrukturisasi di bisnis kereta api cepat. Yang keempat restrukturisasi di bisnis asuransi. Berikutnya juga kita mengelompokkan ke dalam beberapa program kerja yang berkaitan dengan streamlining dan konsolidasi bisnis, yaitu yang pertama adalah konsolidasi bisnis karya, yang kedua bisnis pupuk, konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, kemudian konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan juga bisnis hilirisasi minyak, kemudian konsolidasi bisnis asuransi. Danantara juga akan melakukan pengembangan bisnis BUMN dalam 5 bulan ke depan, mulai dari pengembangan bisnis di BUMN koperasi, pengembangan bisnis di BUMN karya, pengembangan bisnis BUMN baterai. Doni memastikan menjalankan program tersebut Danantara telah menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis dalam organisasi Danantara Asset Management. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Chevron dan Shell mulai menyisir lapangan migas dengan potensi besar di Indonesia. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.